Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Derby Maulana Natsul Najib, NIM 2041030101050. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya yang saya ambil dari e-book, yaitu yang berjudul tentang teknologi, media, dan masyarakat atau Media Technology and Society. Berikut penjelasannya. Oke, sebelum kita memasuki ke materi, alangkah baiknya kita masuk ke kata pengantar terlebih dahulu. Untuk kata pengantar tersendiri, baik, sebelum memasuki ke materi, kita memasuki kata pengantar terlebih dahulu. Untuk kata pengantarnya sendiri ialah teknologi berjalan sangat berlawanan dengan filosofi kemajuan kami yang mendasarinya, serta retorika khusus dari revolusi informasi itu sendiri, bahwa itu pasti diragukan oleh orang-orang yang berpikiran benar. Tapi posisi yang diambil di sini sebaliknya. Apakah peradaban barat selama 3 abad terakhir telah menunjukkan, terlepas dari perubahan detail yang sangat besar, kesinambungan mendasar, dan itu saja terus melakukannya. Konsep revolusi informasi sendiri secara implisit bersifat historis. Dapatkah seseorang mengetahui bahwa suatu situasi telah berubah tanpa mengetahuinya keadaan atau posisi sebelumnya? Bahkan gagasan tentang era digital untuk mengambil yang lain slogan hiperbolik secara implisit mengemukakan era non-digital sebelumnya. Oleh karena itu, tepat untuk menawarkan kritik terhadap ide-ide ini yang dengan sendirinya didasarkan pada masa lalu dalam keadaan historis seputar penerapan apa yang mungkin terjadi secara luas diistilahkan sebagai ilmu, khususnya ilmu kelistrikan bagi manusia proses komunikasi. Kemudian kita memasuki ke materi bagian 1, ialah tentang mempropagasi suara di besar jarak, yaitu judulnya ialah kompetensi ilmiah untuk ideasi, statik, telegram listrik. Penerapan fenomena alam yang kita sebut listrik untuk proses-prosesnya, komunikasi manusia melibatkan sederet eksperimen listrik yang membentang ke belakang. Tabib Ratu Elizabeth I, William Gilbert, orang Inggris pertama yang menulis di The Magnet, sebuah buku berdasarkan pengamatan langsung. Gilbert menciptakan ungkapan vis electrica untuk menggambarkan properti diperhatikan di zaman kuno dimiliki oleh Ampere dan beberapa zat lain yang saat digosok menarik bahan ringan seperti bulu. Kemudian kita memasuki ke bagian 2 atau materi selanjutnya ialah The Vital Spark and Gambar Fugitif, yaitu kompetensi ilmiah keideasi dari spark to wireless. Radio adalah contoh paling jelas dalam sejarah mesin yang sudah ada keberadaan ditemukan tetapi tidak diakui seperti itu. Kami telah melihat bahwa fisikawan dunia bermaksud menunjukkan kebenaran teori diumumkan oleh Maxwell dan Helmholtz pada tahun 1860-an dengan menggunakan berbagai perangkat laboratorium dan bagaimana hal ini berdampak pada perkembangan telepon, fonograf, dan gramofon. Pentingnya mereka untuk radio atau bahkan lebih untuk diucapkan. Faktor paling jitu yang menentang demonstrasi Hughes adalah tidak ada yang melakukannya berpikir untuk menggunakan fenomena radiasi untuk memberi sinyal, atau memang untuk tujuan apapun selain eksperimen fisika teoretis. Mengapa mereka di dunia diberkati dengan telegrafi, di mana telepon menjadi keajaiban baru-baru ini? Radio sangat berguna di lingkungan seperti telegraf telah berada di dunia semapur. Di sana tidak ada kebutuhan sosial yang mengawasi, dan sebagai konsekuensinya, Hughes adalah Reynolds radio dan semua mesin. Ini adalah prototipe paralel, artinya mereka sempurna. Alat penelitian fisika yang bagus sepenuhnya diciptakan seperti itu, tetapi mereka juga prototipe untuk telegraf, radio, atau kabel. Sarnoff menjadi eksekutif Radio Corporation of America atau RCA yang awalnya adalah perusahaan Marconi Inggris di Amerika Serikat. Itu entitas baru diciptakan pada tahun 1919 atas perintah dari pemerintah langsung dengan mengambil alih Inggris. Radio dianggap sebagai ukuran penting nasional dikontrol secara lokal. Faktanya, Undang-Undang Radio 1912 mencadangkan kekuasaan pengambilan ke pemerintah Amerika Serikat jika terjadi perang. Atas perintah Angkatan Laut, semua radio Marconi stasiun pantai dinasionalisasi sehari setelah menyatakan
perang terhadap Jerman pada tanggal 7 April 1917. Angkatan Darat mencoba mengubah pengaturan darurat ini menjadi undang-undang menjadi sistem permanen pemberitahuan publik. Sekali pengaturan kantor pos lagi, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, pemerintah menciptakan independen. Selanjutnya kita masih di bagian yang sama untuk tema dipindai secara mekanik televisi. Untuk judul sendiri ialah kompetensi ilmiah cahaya dan listrik. Penyelidikan sifat cahaya merupakan tradisi yang terhormat oleh abad ke-18. Berbagai penjelasan tidak ada yang setuju secara luas. Telah ada jelaskan fenomena tersebut. Ini adalah dalam istilah Kuhnian fase paradigma teori Newton bahwa cahaya datang dalam bit-bit diskrit sel-sel diadu melawan ide kontradiksi dari Huygens bahwa itu berkelanjutan. Dr. Thomas Young, ayahnya fisioptik yang telah kita temui sehubungan dengan mesin akustik dan sebagai pengaruh pada Faraday, inilah kontribusinya yang paling subur di bidang ilmiah. Kompetensi yang mendasari sistem komunikasi modern dengan membuktikan Huygens baik, buktinya bertahan hingga 104 tahun ke depan. Sedangkan bagian kelistrikan bertanggung jawab atas peletakan kabel dan voltage ke head content pada tahun 1866. Saya memperkenalkan sistem baru oleh kapal dan pantai mana yang dapat berkomunikasi secara bebas satu sama lain tanpa mengganggu tes kelistrikan yang diperlukan. Untuk mengerjakan sistem ini, itu perlu bahwa perlawanan sekitar 100 MHz harus dipasang ke tepi pantai kabel. Sementara mencari bahan yang cocok dengan ketahanan selenium yang tinggi dibawa ke pemberitahuan saya, tetapi pada saat yang sama saya diberitahu bahwa itu ragu apakah itu akan menjawab tujuan saya karena itu tidak konstan ketahanannya. Garrett and Moffat pada tahun 1952. Kemudian kita memasuki ke bagian yang ketiga, ialah elektronik alternatif pemindaian. Apa yang terungkap di belakang adalah bahwa pada tahun 1936 sistem pemindaian mekanis sudah ada mencapai batas mereka, sementara sistem elektronik masih di awal pengembangan. Namun, tergoda untuk mengabaikan ini dan mengambil yang lebih kontemporer. Melihat pada saat itu, kegagalan pemindaian mekanis dipandang cukup baik. Contoh, bagaimana di abad ke-20 penemu kesepian, misal Byte, dengan penemunya solusi sederhana, misalnya disk berputar, tidak memiliki peluang melawan yang besar. Tim peneliti korporasi dengan teknologi mutakhir mereka, misalnya EMI and CRT, retorika ini secara implisit dikerahkan oleh Campbell Swinton dalam kuliah sebelumnya Radio Society of Great Britain pada tahun 1924. Jika kita hanya bisa mendapatkan salah satu laboratorium penelitian besar seperti itu, GEC atau Western Electric Company salah satunya, yang memiliki banyak sifat atau banyak staf ahli dan sejumlah uang untuk terlibat di bisnis, saya yakin mereka akan menyelesaikan hal seperti ini dalam 6 bulan dan buatlah pekerjaan itu masuk akal. Jensen 1954. Kemudian kita masuk ke bagian 4, yaitu televisi yang dipindai secara elektronik. Tingkat manufaktur dalam persaingan yang seharusnya dengan diri mereka sendiri. RCA tidak lagi makhluk industri, tetapi sekarang menjadi perusahaan seperti yang lain. Itu tidak mendominasi pembuatan radio, juga tidak mendominasi pemrograman. Tetapi tidak ada saingannya di salah satu bidang ini, dapat menyamai jangkauan total operasinya. Perusahaannya, budaya adalah konsekuensi dari ini. Itu memiliki perusahaan telegraf dan pada tahun 1937 adalah terlihat mencoba memperluas bisnisnya. Di area ini dengan membeli Western Union. Saya adalah anak laki-laki pengganggu yang tegar dan terlalu kuat ketika datang ke televisi. Sana, Sarnoff bahkan bersiap menghadapi perusahaan telepon dengan kembali ke fase paling awal dari agenda penelitian televisi. Cara pengiriman pesan yang ideal, katanya, adalah dengan menahan lembar cetakan yang akan segera terbanyak di ujung lainnya. Transmisi, faksimili, dan televisi yang bersiap untuk itu. Wardrop dan Bokin 1938. Perilaku seperti itu memancing pemikiran di beberapa benak bahwa Departemen Kehakiman mungkin sengaja mendorong pembuatan file raksasa mampu menghadapi AT&T. Baik, kita masih di bagian yang sama, hanya berbeda di bagian tema.
Untuk tema kali ini adalah televisi spin-off dan redundance. Buku ini tidak berfokus pada bagaimana kemajuan sektor manufaktur dan produksi setelah teknologi tertentu mencapai platform peluncuran untuk difusi. Industri dan informasi budaya yang tumbuh di sekitar luasan televisi di fase produksi dalam model sebagian besar berada di luar cakupan kami. Di samping itu, spin-off yang dalam kasus televisi dapat misalnya mencakup non-siaran penggunaan tabung sinar katoda, metode perekaman televisi dan baru standar untuk sinyal televisi. Tidak, penggunaan non-siaran yang paling penting dari tabung telah berhubungan dengan komputasi, dan karena itu akan ditangani di bagian 3. Di sini, mari kita berurusan dengan spin-off yang telah dipanggil masuk perbedaan dengan televisi, video, yaitu kaset video, dan semua perangkat rumah tangga, teknologi kompetitif, dan spin-off lebih lanjut yang telah dihasilkannya. Masih di bagian yang sama, kemudian kita masuki ke tema jaringan telepon. Perusahaan Bell pertama telah dibuat pada tahun 1875. Pada tahun 1878, hanya dengan kemajuan yang lambat dibuat dalam bisnis point-to-point. Hubbard mendirikan New England, perusahaan telepon untuk mempromosikan pembangunan pertukaran dengan operasi lokal pemegang lisensi. Visi Bell tentang jaringan mulai mempengaruhi cara berpikir orang tentang telepon, bukan stasiun berpasangan, tetapi jaringan pelanggan melalui pusat bertukar. Teknologi pertukaran pertama yang menggunakan patchwork sederhana adalah telegraf, dan pertukaran paling awal cenderung dijalankan oleh anak perusahaan telepon Western Union, American Speaking Telephone Company, yang sudah memiliki pengetahuan. Dengan demikian, Western Union memiliki selain telepon Edison unggulannya satu lagi keuntungan dalam pertukarannya yang lebih berkembang. Tapi, teknologi tambahan itu cukup mendasar untuk dieksploitasi lagi dengan cepat oleh Mitra Bell. Pada bulan September 1878, Emma Nutt bertunangan sebagai operator kantor pusat wanita pertama Bell, Brook 1976. Berbeda dengan telegraf, tidak ada asumsi bahwa telepon juga berfungsi sulit untuk wanita. Dalam waktu 3 tahun, keputusan itu benar dirayakan oleh petugas pertukaran telepon di mana-mana. Saya ingin mengatakan benar di sini. Saya ditanya oleh Pak Sabin, apa pengalaman kami dengan anak muda dan tuan wanita. Layanan ini jauh lebih unggul daripada layanan anak laki-laki dan laki-laki. Mereka lebih mantap, panjangan minum bir dan selalu siap sedia. Vegan 1975. Berbagai adaptasi dan model telegraf dibuat, tetapi baru pada tahun 1889 pertukaran otomatis yang layak dikembangkan, dan dengan itu kemungkinan akhirnya dia telepon. Namun penetapan nomor kepada pelanggan harus dilakukan terlebih dahulu, telah disiarkan pada tahun 1879. Masih di bagian yang sama, kita masuki di tema komunikasi satelit. Judulnya ialah kompetensi ilmiah dan ideasi, The Satellite Communication. Landasan kompetensi ilmiah untuk satelit komunikasi meliputi 2 dasar. Pertama adalah pemahaman teoritis tentang bagaimana gravitasi mungkin membuat proyektil berputar di orbit dan mengelilingi seluruh bumi yang selalu diuraikan oleh Newton dalam Principi Lovell 1973. Kedua adalah pemahaman roketan. Asal muasal roket hilang seiring waktu tetapi tercatat sebagai alat perang pada pertempuran Kaifang Fu tahun 1832. Itu menjadi semacam senjata bagi underdog karena menyalakan zat yang mudah terbakar di dalam tabung tidak membutuhkan banyak hal pengetahuan teoretis atau tentu saja tingkat teknologi yang sangat tinggi roket digunakan. Misalnya, melawan Inggris oleh Sultan Mysore di pertempuran Seringapatam pada 1792 dan 1799 pada abad ke-20. Keduanya di Rusia dan di Jerman dibatasi oleh pembatasan perjanjian Versailles. Di sana sangat tertarik pada roket. Byegoronov 1966. Kemudian kita memasuki judul prototype, orbit rendah dan sedang. Amerika Serikat secara aktif mulai mengembangkan kebijakan untuk melembagakan sistem komunikasi satelit. Pengalaman sebelumnya, seperti biasa, dipanggil dini pada tahun 1969, tradisi kewirausahaan berbantuan negara Amerika di telekomunikasi
dikonfirmasi untuk teknologi yang ruang angkasa baru ketika Komite DPR memutuskan bahwa sekarang cukup diketahui untuk mengamanatkan pembuatan segera dari sistem komunikasi di seluruh dunia yang berguna berdasarkan penggunaan satelit. Meskipun tidak ada yang siap untuk membayangkan suatu saat entah kapan bantuan pemerintah berupa penyediaan kendaraan peluncur dan aktual meluncurkan operasi tidak diperlukan. Namun tujuannya haruslah operasi komersial lengkap dan sistem Auslan 1977 didukung oleh ini. AT&T meskipun terus berinvestasi dalam kabel lintas samudera mengambil alih proposal satelit yang telah dikerjakannya selama 6 tahun ke FCC secara resmi minta izin untuk sistem dengan 50 satelit ketinggian rendah di orbit kutub dan 26 stasiun bumi yang akan dimiliki bersama antara mereka sendiri dan asing. Kemudian kita memasuki ke bagian 4 atau bagian akhir, yaitu judul kebutuhan dan penemuan sosial atas satelit geostationary. Televisi bagaimanapun bukanlah masalahnya. Juga sebenarnya persaingan dengan Rusia, fungsi penting Telstar adalah memungkinkan AT&T mengalahkan saingannya di Amerika dan membuat sistem kabel lintas samudera dunia bebas bertekuk lutut. Namun dengan terus memasang kabel AT&T melindungi taruhannya, pemerintah Amerika Serikat di sisi lain menginginkan kepastian kemenangan satelit. Tapi salah satu yang tidak memperpanjang telepon monopoli perusahaan. Persyaratan pemerintah adalah agar Amerika Serikat cocok dengan imperial pasca perang, seolah-olah perannya dengan komunikasi imperial sistem yang dimilikinya itu atau mendominasi. Kemudian kita memasuki ke bagian kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri ialah pelang prototipe belaka yang menunjukkan penemuan sejati yang belum datang. Alih-alih film, daya komputer mungkin dan kemungkinan besar akan digunakan untuk mendigitalkan file data dan mengubahnya menjadi televisi holografik. Opsi ini tetap berada di luar jangkauan saat milenium mendekat, seperti yang dikatakan Stephen Benton. Sayangnya itu jumlah informasi dalam hologram begitu besar sehingga dapat menghalangi bahkan sebagian besar informasi sistem elektronik atau komputasi yang ambisius dulu dan sekarang. Benton 1991. Apakah visi Campbell Swinton di awal 1920-an tentang bagaimana membuat elektronik pekerjaan televisi berlaku untuk holografi gambar bergerak elektronik? Jika kita hanya bisa mendapatkan salah satu laboratorium penelitian biasa yang memiliki banyak staf dan berapapun jumlah uang mereka yang akan menyelesaikan hal seperti ini dalam 6 bulan, apakah file hambatan teknis yang berat dapat dengan mudah diatasi? Tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka yang memiliki staf besar dan jumlah uang memiliki agenda yang sangat berbeda di sisi lain, di mana standar televisi 2 digital high definition baru hanyalah satu barang. Ini akan menjadi abad berikutnya sebelum transmisi dan penerimaan televisi holografik mengemuka bahkan sebagai isu penelitian. Dan pertanyaannya, akan tetap ada akankah kecanduan kita yang ditentukan secara budaya terhadap realisme merupakan kebutuhan supervening yang cukup untuk memastikan holografi bergerak dapat ditemukan, atau akankah holografi menjadi redundansi utama sistem rumit untuk menciptakan kembali pengalaman teater dan aula konser? Dengan demikian tidak lebih dari secara mekanis mengembalikan kita ke pengalaman kinerja pra-listrik. Sampai kita punya jawabannya, kami tidak akan dapat melihat apakah Komar memainkan peran Ronald, Edison, atau Ramirez. Apapun hasil ini, maksud saya adalah kita sudah ada lebih dari setengah abad ke dalam garis perkembangan ini. Dan itu jika kita mengabaikan waktu yang telah berlalu sejak artikulasi konsep inferensi Young dan penerapan Lippmann pada proses pembuatan gambar, dan seperti internet, sebagai dengan semua teknologi yang telah kita pertimbangkan dalam buku ini. Demikian juga dengan holografi itu berulang berlanjut. Buku ini telah menjadi salah sistem kelistrikan dan elektronik komunikasi. Saya telah menggunakan akun ini untuk mengajukan kasus terhadap konsep determinisme teknologi. Sebaliknya, dengan alasan sosial, politik, ekonomi, dan faktor budaya adalah penentu utama perubahan teknologi secara sepintas. Seperti itu adalah saya juga telah membantah konsep revolusi informasi, mengambil masalah tertentu dengan hiperbola retoris yang ditimbulkannya. Sebaliknya, saya punya menyarankan bahwa perubahan dilakukan secara perlahan. Kasus saya didasarkan pada pola perkembangan aktual yang mengarah pada penciptaan dan difusi ini berbagai teknologi telekomunikasi.
lebih baik dari dua abad terakhir ini. Meskipun ada retorika yang dengan kuat menunjukkan kebaikannya, polanya tetap ada. Saya telah menggunakan model tersebut untuk menunjukkan keunggulan lingkungan sosial di mengkondisikan pekerjaan teknologi. Saya telah mencoba menunjukkan bagaimana kekuatan sosial keduanya mendorong dan menghalangi perkembangan ini, memaksa kesesuaian sosial pada mereka dalam prosesnya. Baik, itulah penjelasan rangkuman dari PPT saya yang saya ambil dari e-book yang berjudul tentang Media, Technology, and Society. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun ucapan yang salah pada pengucapan presentasi kali ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.